Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelayanan publik. Slide pertama akan dibacakan oleh Ardiansyah Wijaya. Padanya dipersilakan. Baik, yang pertama terdapat 3 fungsi pelayanan publik. Yang pertama, environmental service, yaitu pelayanan terhadap lingkungan. Kedua, development service, itu pelayanan untuk pembangunan. Ketiga, protective service, pelayanan untuk perlindungan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Padanya dipersilakan. Pelayanan juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati. Konsep barang layanan pada dasarnya terdiri dari barang layanan pribadi dan barang layanan kolektif. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani. Selanjutnya dibacakan oleh Adimas. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, adapun asas pelayanan publik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Slide selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Ridho. Dipersilakan. Standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, hingga swasta maupun perseorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi 1. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan. 2. Persyaratan, di mana syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. 3. Sistem, mekanisme dan prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 4. Jangka waktu. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 5. Biaya atau tarif. Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang keenam, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. 7. Sarana prasarana dan fasilitas. Peralatan dan fasilitas diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, kompetensi pelaksana. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 9. Pengawasan internal. Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan, dan tindak lanjutnya. 11. Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerja. 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan. Yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksana, di mana penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai standar pelayanan. Adapun pola penyelenggaraan pelayanan umum. Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum adalah kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangka kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. Selanjutnya, yang pertama, pola terpusat. Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan ini sesungguhnya merupakan efek residu setelah seluruh kegiatan pelayanan operasional telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah atau BUMN dan badan hukum swasta. Misalnya pelayanan yang bersifat nasional atau antarregional.
maka pelayanan tersebut cenderung terpusat. Contoh urusan perizinan bus antar kota, antar provinsi, atau akap, pengurusan perizinan diselenggarakan itu secara terpusat, yaitu berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selanjutnya ada pola terpadu. Pola terpadu ini terbagi kepada dua bentuk, yaitu A. Terpadu satu atap, B. Terpadu satu pintu. A. Terpadu satu atap. Kalau pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat, tidak perlu di satu atap. Pola ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah dalam lembaga pemerintahan disebut Badan Pelaksana Perizinan Terpadu atau BPPT. Badan ini memiliki fungsi menyelenggarakan berbagai jenis perizinan dalam satu kantor. Dari aspek pelayanan terhadap masyarakat, memberikan kemudahan ketika mengurus beberapa perizinan, tidak perlu keluar masuk dari kantor yang satu ke kantor yang lain, yang letaknya kemungkinan saling berjauhan. Tetapi dari aspek internal memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, terutama dalam mengkoordinasikan berbagai jenis pelayanan yang masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik keahlian tersendiri. B. Terpadu satu pintu. Pola pelayanan terpadu. Satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola satu pintu ini juga sudah mulai banyak dilakukan di beberapa kantor, contohnya urusan STNK dan BPKB yang memiliki rangkaian proses sudah menjadi satu atap, yaitu kantor Samsat. Pola satu atap dari aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan sudah cukup terbukti berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan perlu dikembangkan terhadap proses perizinannya lainnya yang memiliki sifat sama, yaitu dalam suatu rangkaian proses perizinan yang bisa diintegrasikan. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.